Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sabila dari Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1808357. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari mata kuliah Teknik Pengecoran Logam. Di sini saya akan menjelaskan tentang solidification and cooling. Yang pertama, solidification of metal. Yang pertama ada pure metal. Pure metal adalah logam murni yang membeku pada suhu konstan sama dengan titik bekunya, yang sama dengan titik lelehnya juga. Proses ini sering terjadi seiring dengan waktu yang ditunjukkan oleh kurva pendinginan. Pembekuannya sebenarnya membutuhkan waktu yang disebut dengan local solidification time di pengecoran, di mana panas laten logam peleburan dilepaskan ke dalam cetakan nantinya. Total solidification time adalah waktu yang dibutuhkan antara penuangan serta pemadatan total. Karena aksi pendinginan dari dinding cetakan, kulit yang sangat tipis dari logam padat pada awalnya akan terbentuk segera di antarmuka setelah logam dituangkan. Ketebalan kulit meningkat menjadi bentuk sebuah kerangka di sekitar logam cair sebagai pemadatan yang berlangsung ke dalam menuju pusat rongga. Hasil dari tingkat pembekuan tergantung pada perpindahan panas ke dalam cetakan serta sifat termal logam tersebut. Logam yang membentuk kerangka awal telah didinginkan dengan cepat dengan cara ekstrusi panas melalui dinding pada cetakan serta pendinginan berlanjut. Pembentukan dan pertumbuhan butir selanjutnya terjadi dalam arah yang menjauh dari perpindahan panas. Jenis pertumbuhan butir ini disebut dengan dendritic growth, dan itu tidak hanya terjadi dalam pembekuan logam murni saja, tetapi pada logam paduan juga. Yang kedua ada Mohs alloy. Kebanyakan paduan membeku pada rentang suhu daripada suhu tunggal. Saat suhu turun, pembekuan dimulai pada suhu yang ditunjukkan oleh liquidus dan selesai pada saat solidus telah tercapai. Pembekuan kemudian berlangsung seperti sebelumnya melalui pembentukan dendrit yang tumbuh jauh dari dinding. Namun, karena suhu menyebar antara liquidus dan solidus, sifat pertumbuhan dendrit eutectic alloy sampai terbentuk zona maju baik logam cair maupun padat yang berdampingan posisinya. Porsi padat adalah struktur dendrit yang dimiliki oleh daerah padat menuju cair yang konsistensinya lembut yang diberi nama dengan Mushi zone. Faktor lain yang mempersulit pemadatan paduan adalah komposisi dendrit yang saat mulai membentuk logam tersebut dengan titik leleh yang lebih tinggi. Di sana mengembangkan ketidakseimbangan komposisi antara logam yang telah mengeras dan sisa logam cair. Ketidakseimbangan ini akhirnya terwujud dan berhasil dalam pengecoran selesai dalam bentuk pemisahan elemen. Segregasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada mikroskopik dan ada makroskopik. Pada tingkat mikroskopik, komposisi kimiawi yang sangat bervariasi di setiap butir individunya. Karena fakta ini, awal setiap dendrit memiliki proporsi yang lebih tinggi dari salah satu elemen yang ada di dalam paduan tersebut. Jadi variasi dalam komposisi kimia dalam butiran tunggal dari itu disebut casting. Selanjutnya ada pada tingkat makroskopik. Komposisi kimiawi bervariasi di seluruh bagian pengecoran ini, karena daerah pengecoran yang membeku lebih dahulu adalah lebih kaya dalam satu komponen. Jadi ada pemisahan umum melalui penampang tuang dan terkadang disebut juga dengan ingot segregation. Selanjutnya ada eutectic alloy. Paduan eutectic merupakan pengecualian untuk proses umum dengan paduan yang mengeras. Eutectic alloy adalah komposisi tertentu dalam sistem paduan yang mana liquidus dan solidus berada pada suhu yang sama. Oleh karena itu, solidifikasi terjadi secara suhu yang konstan atau sama daripada di atas kisaran suhunya. Komposisi ini disebut dengan eutectic composition. Dari sistem paduan timbal ke timah dan pada suhu 183 derajat adalah eutectic temperaturnya. Paduan timah tidak digunakan dalam pengecoran, tetapi komposisi Pb dan Sn dekat eutectic digunakan untuk penyeldaran listrik, di mana titik leleh rendah merupakan sebuah keuntungan. Selanjutnya ada solidification time atau
Pengecoran adalah logam murni atau paduan pemadatan yang membutuhkan waktu. Waktu pemadatan tersebut adalah waktu yang diperlukan untuk pengecoran agar mengeras setelah dituangkan. Kali ini tergantung pada ukuran dan bentuk coran dengan berhubungan empiris yang disebut dengan Svorinov Rule. Svorinov Rule menunjukkan bahwa casting dengan rasio permukaan yang lebih tinggi akan mendingin dan mengeras lebih lambat dibandingkan rasio yang lebih rendah. Untuk menjalankan fungsinya, memberi makan logam cair ke dalam rongga utama, logam di riser harus tetap dalam fase cair yang lebih lama daripada pengecoran tersebut. Sebelum mempertimbangkan bagaimana riser dapat dirancang menggunakan Svorinov Rule, selanjutnya ada shrinkage. Shrinkage atau yang artinya penyusutan terjadi dalam 3 langkah. Yang pertama ada kontraksi cairan selama pendinginan sebelum terjadinya pemadatan. Yang kedua ada kontraksi selama berubah dari fase cair menuju padat yang disebut dengan solidification shrinkage. Yang ketiga yaitu kontraksi termal dari pengecoran didapatkan selama pendinginan. Kontraksi logam cair selama pendingin dari suhu penuangan ke suhu bekunya yang menyebabkan ketinggian cairan untuk dikurangi dari level awalnya. Yang pertama, jumlah cairan ini konstruksi biasanya terjadi 0-0,5% penyusutan solidifikasi. Yang kedua, memiliki dua efek. Yang pertama yaitu kontraksi menyebabkan penurunan lebih lanjut pada ketinggian cor. Yang kedua, jumlah logam cair yang tersedia untuk memberi makan bagian tengah atas pengecoran menjadi sangat terbatas. Rongga susut ini disebut PIP. Setelah dipadatkan, pengecoran mengalami konstruksi lebih lanjut dalam tinggi dan diameter. Sementara pendinginan pada nomor 3 ini, penyusutan ini ditentukan oleh koefisien termal logam pada ekspansi. Hal ini diterapkan pada secara terbalik untuk menentukan kontraksi tersebut. Transformasi fasa yang menyertai pemadatan menyebabkan penurunan volume per satuan berat logam. Kompensasi untuk pemadatan penyusutan dicapai dengan beberapa cara, tergantung pada operasi pengecoran itu sendiri. Jumlah cetakan yang harus dibuat lebih besar dibandingkan pengecoran akhir. Ukuran disebut dengan pattern shrinkage low range. Yang terakhir ada directional solidification. Untuk meminimalkan efek merusak dari penyusutan, ini diinginkan untuk daerah jarak paling jauh dari pasokan logam cair untuk membekukan terlebih dahulu, dan pemadatan untuk kemajuan menuju riser. Syarat dari directional solidification digunakan untuk menjelaskan aspek proses pembekuan dan metode konsolidasi arah yang dicapai dengan mengamati Svorinov Rule tadi. Cara lain untuk mendorong solidifikasi terarah adalah dengan menggunakan chills internal atau heatsink eksternal yang menyebabkan pembekuan cepat di beberapa bagian casting. Internal chills adalah bagian logam kecil yang ditempatkan di dalam rongga sebelum dituangkan sehingga menjadi logam cair yang nantinya akan mengeras terlebih dahulu. External chills adalah sisipan logam di antara rongga cetakan yang dapat dilepas panas dari logam cair yang lebih cepat daripada pasit yang ada di sekitarnya untuk dilakukannya proses pemadatan. Dan yang terakhir adalah riser design. Cetakan pasir digunakan untuk memasukkan cairan logam ke pengecoran selama pembekuan untuk mengkompensasi penyusutan solidifikasi tersebut. Agar berfungsi, riser harus tetap meleleh sampai pengecoran mengeras. Svorinov Rule dapat digunakan untuk menghitung ukuran riser. Riser silinder harus dirancang untuk cetakan pasir. Pengecoran itu sendiri adalah baja plat persegi dengan panjang dan dimensi 7/5 cm, 12/5 cm, dan juga 2/0 cm. Riser dapat dirancang dalam berbagai bentuk yaitu side riser. Itu dipasang ke sisi pengecoran melalui saluran kecil. Yang kedua ada top riser, yaitu salah satu yang terhubung ke permukaan atas dari coran tersebut. Dan yang terakhir ada open riser, yaitu keluar permukaan atas penutup. Ini memiliki kerugian membiarkan lebih banyak panas keluar untuk meningkatkan pemadatan sehingga proses itu lebih cepat. Sekian hasil resum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.